Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Oke, kali ini kita akan membahas materi tentang ikatan kimia khusus untuk penyimpangan kaidah oktet. Oke ya. Nah, sebelum masuk ke materi, sebaiknya disimak terlebih dahulu video tentang ikatan ion dan ikatan kovalen. Karena video sebelumnya sebagai penunjang kita untuk belajar ikatan kimia penyimpangan kaidah oktet. Oke ya, link videonya bisa dilihat di description box. Oke, langsung kita masuk ke materi ya. Penyimpangan kaidah oktet. Nah, perlu diingat kembali ya, suatu unsur dikatakan stabil. Ingat ya, unsur dikatakan stabil, dia harus mempunyai elektron valensi 2 atau elektron valensi 8. Oke, ya, jadi kalau kakak tulisin dulu, unsur stabil. Oke, ya. Jadi suatu unsur dikatakan stabil dilihat dari jumlah elektron valensinya ya. Jadi elektron valensinya. Nah, dikatakan stabil harus memiliki elektron valensi 2 atau 8 ya. Jadi mengikuti 2 atau 8. Nah, untuk elektron valensi 2 berarti dia mengikuti kaidah duplet. Oke, ya. Sedangkan 8 kaidah oktet. Nah, oke, ya. Jadi, di sini yang akan kita pelajari tentang penyimpangan kaidah oktet. Jadi kalau penyimpangan kaidah oktet, duplet juga termasuk, ya enggak? Nah, jadi suatu unsur dia mengikuti aturan duplet adalah untuk unsur yang mempunyai nomor atom yang elektronnya sedikit. Ya, jadi untuk yang duplet, oke, kita bahas yang duplet. Untuk aturan duplet atau elektron valensi 2. Nah, ya. Ini berlaku untuk nomor atom ya, yang elektronnya sedikit. Nah, ya. Misal ya, kita buat dulu aja, misal yang mempunyai elektron sedikit adalah unsur-unsur hidrogen, ya kan? Ada unsur hidrogen, nomor atomnya 1. Kemudian ada helium, nomor atomnya 2, ya. Litium, nomor atomnya 3. Nah, jadi ya, ketiga atom ini ya tidak mungkin memenuhi aturan oktet, ya enggak? Jadi ketiga atom ini nanti tidak mungkin ya memenuhi aturan oktet. Karena kejauhan mau 8, ya kan? Nah, karena dia tidak mungkin memenuhi aturan oktet, sehingga nanti ketiga atom ini akan mempunyai 2 elektron atau mengikuti aturan duplet, ya. Sehingga ketiga atom untuk mencapai kestabilan ya hanya ingin mencapai elektron valensinya 2, hanya ingin mempunyai
atau mencapai ya, sama aja. Mempunyai 2 elektron valensi, atau sering kita dengar istilah kaidah duplet. Kaidah duplet. Oke. Nah, jadi untuk kaidah duplet ini hanya berlaku untuk atom-atom yang mempunyai elektronnya sedikit. Oke ya. Nah, selain dia kaidah duplet, berarti dia harus mengikuti kaidah oktet. Nah, tetapi ada penyimpangan dari kaidah oktet ya. Oke, langsung kita bahas penyimpangannya apa saja ya. Masuk ke penyimpangan kaidah oktet. Penyimpangan kaidah oktet. Nah, oke ya. Penyimpangan kaidah oktet yang pertama, oke, kakak garis dulu aja. Penyimpangan kaidah oktet. Nah, oke, kita bahas penyimpangan kaidah oktet yang pertama, oktet berkembang. Oke ya, kita bahas yang pertama. Untuk kaidah oktet berkembang, oktet berkembang. Oke ya. Nah, untuk kaidah oktet berkembang ini, nanti penyimpangan ini akan terjadi pada molekul ya. Oktet berkembang, penyimpangan terjadi pada molekul, ya, dengan atom pusat ya, yang dikelilingi lebih dari 8 elektron. Yang dikelilingi lebih dari 8 elektron. Nah, jadi kan seharusnya dia 10, tapi dia lebih nanti untuk atom pusatnya. Itu dikatakan dengan penyimpangan oktet berkembang. Oke, kita ambil contoh. Contohnya terjadi pada senyawa PCl5. Oke. Kita coba kita cari struktur Lewis dari PCl5, kita buktikan. Oke ya. Nah, siapa sebagai atom pusat? Ingat, kita menentukan atom pusat, lihatlah jumlah atom yang paling sedikit. Siapa di situ? Tentu P ya. Jadi P-nya nanti sebagai atom pusat. Nah, dikelilingi oleh Cl sebanyak 5. Oke, kita buat ada Cl-nya 5. 1 2 3 4, satu lagi ya, 5. Nah, fosfor termasuk golongan 5A. Kalau dia 5A, elektron valensinya 5. Oke, kita kelilingi ada 5 elektron. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pas ya. Cl golongan 7A, sehingga elektron valensinya sama dengan 7. Nah, untuk Cl, kakak gambarkan dengan silang, biar kelihatan perbedaannya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ini juga 1, ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini juga 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cl ini juga 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, masing-masing sudah 7. Nah,
Sekarang kita lihat setelah mereka berikatan, ingat elektron valensinya, ya. Elektron pada saat dipakai untuk berikatan ini milik mereka bersama, milik fosfor dan juga milik Cl. Nah, sehingga jika kita garis ini, kalau kita gariskan, untuk Cl dia tercapai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 katanya. Aku oktet. Nah, sekarang Cl yang di bawah, ya. Aku juga oktet 8 kan? Ya enggak? Nah, sama, aku juga oktet. Nah, aku juga oktet 8 ya. Oke. Sama di Cl yang atas juga aku oktet. Nah, masing-masing Cl akan mencapai 8. Nah, tapi untuk si fosfornya dia kelebihan. Coba kita hitung fosfor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, inilah yang dikatakan dengan penyimpangan kaidah oktet yang termasuk oktet berkembang, di mana atom pusatnya mempunyai elektron valensi lebih dari 8. Oke, paham ya? Oke ya. Sekarang kita lihat penyimpangan kaidah oktet yang kedua, oktet tak lengkap. Oktet yang kedua, penyimpangannya ya. Ada oktet tak lengkap. Oktet tak lengkap. Nah, ya. Untuk penyimpangan kaidah oktet tak lengkap, ya. Penyimpangan ini terjadi pada molekul. Oke, ingat ya. Jadi penyimpangan ini terjadi pada molekul. Ya, dengan atom pusat, ya, yang dikelilingi kurang dari 8. Yang dikelilingi ya, kurang dari 8 elektron. Kurang dari 8 elektron. Nah, ingat, oktet berkembang tadi lebih dari 8. Kalau oktet tak lengkap berarti nanti atom pusatnya kurang dari 8. Oke, ya. Contoh. Kita ambil contoh oktet tak lengkap ini terjadi pada senyawa Bf3. Nah, Bf3. Oke, ya. Boron termasuk unsur golongan 3A. Fluor termasuk golongan 7A. Oke, sekarang untuk menggambarkan struktur Lewisnya harus tentukan dulu yang mana atom pusat. Oke, atom pusat berarti pilihlah atom yang mempunyai jumlah paling sedikit. Tentu boron ya, karena boron cuma ada 1. Oke, kita buat ada boron 1 buah. Dikelilingi oleh fluor 3. 1, 2, 3. Nah, oke, pas ya. Oke, sekarang boron ini golongan 3A. Jadi elektron valensinya sama dengan 3. 3 ya. 1, 2, 3. Fluor golongan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, oke, sekarang setelah mereka berikatan, artinya elektron yang dipakai ini milik mereka bersama. Jadi setelah berikatan, boron akan mencapai kaidah
floor akan mencapai kaidah duplet karena jumlah oktet jumlahnya sama dengan 8, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah 8. Oke, floor yang di atas aku juga oktet katanya. 8 kan? Nah, floor yang di samping kiri aku juga 8. Oke, nah dia mencapai kaidah oktet. Tapi untuk si boron, dia tidak mencapai kaidah oktet. Jumlah elektron valensinya, elektronnya masih kurang dari 8. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, atom pusatnya kurang dari 8. Nah, kalau disebut ini sebagai penyimpangan kaidah oktet yang tak lengkap karena atom pusatnya kurang dari 8. Oke, paham ya sampai di sini? Oke, paham. Sekarang coba kita lihat jenis yang ketiga. Penyimpangan kaidah oktet yang ketiga ada penyimpangan dengan jumlah elektron ganjil, ya. Jadi penyimpangan yang ketiga ya. Penyimpangan dengan jumlah elektron ganjil. Dengan jumlah elektron ganjil. Nah, oke, kita bahas seperti apa sih contohnya. Oke ya. Untuk penyimpangan ini ya terjadi jika jumlah total elektron, oke, kita tulis saja dulu ya. Penyimpangan ini terjadi ya, jika jumlah total elektron ya dalam struktur Lewis tersebut ya, dalam struktur Lewis tersebut ya adalah ganjil. Nah, nanti ganjil dia adalah ganjil. Nah, oke. Untuk cirinya ya, kita lihat ciri-cirinya yang termasuk ke dalam jumlah elektron ganjil. Oke. Cirinya yang pertama ya, paling sedikit terdapat satu elektron tidak berpasangan. Oke, ciri yang pertama ya. Nanti paling sedikit, sini aja ya. Paling sedikit ya, terdapat satu elektron tidak berpasangan. Terdapat satu elektron tidak berpasangan. Nah, oke, itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua ya, nanti paling sedikit terdapat satu atom yang tidak mempunyai konfigurasi elektron yang oktet ya. Jadi nanti ciri yang kedua, paling sedikit nah, terdapat satu atom ya yang tidak mempunyai konfigurasi elektron oktet, yang tidak mempunyai konfigurasi elektron oktet. Oke, ini cirinya ya untuk penyimpangan dengan jumlah elektron ganjil. Nah, contoh kita lihat di contoh.
Oke, ya. Untuk contohnya, ini terjadi atau bisa kita lihat pada senyawa NO2. NO2. Oke, coba kita gambarkan strukturnya NO2. Nitrogen, ada oksigen 2, 1, 2. Nah, nitrogen golongan 5A. Elektron valensinya berarti ada 5. Oke, kita buat ada 5 elektron valensinya. 1, kita buat silang ya, 1, 2. Nah, kemudian 3, 4, 5. Nah, oksigen ada 6. Kita buat ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang elektron valensi atau elektron setelah mereka berikatan untuk oksigen dia jadi 8. Walaupun oksigen di sini tidak menyumbangkan elektron karena dapat dari si nitrogen sebanyak 2. Nanti ini dikatakan dengan ikatan kovalen koordinasi sehingga oksigen akan mencapai kaidah oktet. Elektron valensinya sama dengan 8. Nah, ya enggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oksigen yang sebelah kiri juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, aku juga mencapai kaidah oktet. Nah, bener nggak? Ya kan? Tapi di sini untuk nitrogen tidak mencapai kaidah oktet. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, benar kan di sini? Dia paling sedikit mempunyai 1 elektron yang tidak berpasangan. Nah, di sini ada 1. Berarti ini termasuk penyimpangan dengan jumlah elektron yang ganjil yang menyebabkan nitrogennya menjadi tidak stabil, tidak oktet. Oke. Nah, ya kan? Jumlah elektron valensinya sama dengan 7. Oke, paham nggak sampai di sini? Oke, ini kakak tulisin aja ya biar ngerti. Ini 2 elektron ini kan sama dari si nitrogen. Ini disebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Ini pernah kita bahas di video sebelumnya ya. Oke, paham nggak sampai di sini? Oke, untuk lebih paham biar tambah jago lagi, ini kakak kasih soal latihan untuk dibahas ya. Soal latihan. Nah, nanti kalau sudah tahu jawabannya bisa ditulis di kolom komentar. Nanti bisa kakak cek jawabannya itu benar atau salah. Oke ya. Yang perintahnya gambarkan struktur Lewis ya, gambarkan struktur Lewis dari senyawa berikut. Yang pertama untuk senyawa SF6. Oke. Yang kedua ClF3. Kemudian satu lagi IF7. Nah, ada 3 soal ya. Oke, jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.